saya akan mengasih tahu bagaimana cara mengakses poin, mengkonfigurasi akses poin Inder ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengasih tahu arah dan belakang teman-teman, sekaligus cara mencolokkan kabel-kabel tersebut ya teman-teman. Nah, di sini ada router ya teman-teman buat membuat wifi-nya. Nah, di sini ada mikrotik buat menghubungkan routernya ke laptop teman-teman. Nah, di sini saya akan mengasih tahu bagaimana cara mencolokinnya teman-teman. Pertama-tama kita memerlukan kabel ya teman-teman buat menyambungkan jaringannya atau semuanya ya teman-teman. Pertama-tama kita colokkan mikrotik ini. Ini mikrotiknya harap teman-teman sudah hidup dulu ya sama routernya. Satu kabel ini teman-teman kita colok ke yang kedua ya port teman-teman buat menyambungkan ke laptop. Nah teman-teman kita sambungin. Nah di sini saya menggunakan port LAN ya teman-teman, karena di laptop saya tidak mempunyai khusus untuk kabelan ini ya teman-teman. Nah di sini saya menggunakan, dan di sini kita juga perlu menggunakan kabel internet ya teman-teman. Lalu kita tekan, lalu kita colok ke internet ya teman-teman. Nah di sini telah nyala teman-teman lampunya yang 1 dan 2. Nah di sini setelah itu teman-teman, yang di router ini kita menggunakan kabel juga teman-teman. Nih kabel ya teman-teman, kabel yang ini, kabel ini kita colokkan ke router ya teman-teman. Kita colokkan yang ke yang biru ini teman-teman, dan kita colokkan ke mikrotik ya teman-teman, ke yang port 3 ya teman-teman. Nah tunggu sampai menyala. Nah ini telah nyala ya teman-teman lampunya seluruhnya. Nah jadi seperti itu aja penjelasan dari saya. Lanjut kita akan mempraktekannya. Ya di sini kita langsung saja bagaimana cara mengakses poin Inder ya teman-teman. Pertama-tama kita pergi ke ini, pesan dia. Nah, di sini telah masuk ya teman-teman di Wingbox ya. Nah, ini kita pertama-tama akan buat kata sandi yang baru ya teman-teman. Kita pergi ke sistem, lalu kita pergi ke user. Nah, langsung di sini ada tulisan admin, kita tekan 2 kali teman-teman. Nah, kita pergi ke paspor ya teman-teman. Lalu kita masukkan paspor kita. Sini saya masukin Razil aja teman-teman. Nah, udah teman-teman. Paspornya bebas sih teman-teman. Nah, di sini sudah teman-teman. Lalu tekan apply dan oke teman-teman. Nah, setelah itu kita akan mengasih namanya ya teman-teman buat mikrotik ini teman-teman. Pergi ke sistem, lalu pergi ke identity ya teman-teman. Nah, lalu kita mengganti nama kita sendiri ya, bebas lah teman-teman. Nah di sini kita tekan apply dan oke teman-teman. Nah, di sini kita akan melanjutkan fase satunya teman-teman. Nah, fase satunya pertama-tama kita akan pergi ke IP ya teman-teman. Lalu kita pergi ke DHCP client. Teman-teman bisa menambahkan Ether 1 ya teman-teman, tetap Ether 1. Nah, tekan apply dan oke. Nah, sekiranya teman-teman ingin menampakkan sampingnya, bisa teman-teman lebarkan gini, atau teman-teman ingin kecil doang bisa juga kayak gini, atau ingin memindahkannya tinggal tekan ini, yang warna birunya ditahan, pindahkan. Nah, lalu teman-teman setelah DHCP client kita pergi ke address ya teman-teman. Nah, di address ini di sini sudah terdapat dengan
internet kita ya teman-teman, address internet kita. Lalu kita akan menambahkan yang yaitu ether 2-nya. Oh ya, sebelum address saya lupa ya teman-teman, buat interface-nya. Nah, interface-nya kita buat interface-nya ini 1, 2 dan 3 ya teman-teman. Nah, ini kita buat nama ya teman-teman. Lalu tekan OK. Yang duanya juga kita bikin LAN ya teman-teman. LAN. Oke, yang ketiga kita buat up aja ya teman-teman. Up. Oke. Nah, setelah itu teman-teman, kita ke address tadi. Kita akan mengasih IP address saya teman-teman, yaitu 192.168 dan 115.1/24 ya teman-teman. Lalu apply dan oke. Nah, kalau udah itu kita tambah lagi ya teman-teman, soalnya kita memakai, oh iya teman-teman, lupa ini lupa kita buat menjadi ether 2 ya teman-teman, maaf teman-teman. Hapus, hilang, dan ini lalu kita tambah seperti tadi ya, isi addressnya 192.115.1/24. Lalu apply, ini ganti ke ether 2, lalu apply dan oke. Nah, di sini udah ether 2, lalu kita tambah lagi buat ether 3 nya teman-teman. Kita isi 192 juga, titik 168 titik 16 titik 1/24 ya teman-teman. Lalu kita ganti ke ether 3, lalu apply dan oke. Nah, setelah itu teman-teman, setelah kita mengisi addressnya, lalu kita pergi ke IP lagi. Nah, lalu kita pergi ke DHCP server teman-teman. Nah, lalu kita pergi ke DHCP setup ya teman-teman. Nah, di sini kita buat ether 2-nya teman-teman. Lalu kita ganti ke ether 2, lalu kita next saja terus sampai selesai. Next. Nah, lalu tekan OK. Nah, di sini telah muncul ya teman-teman. Lalu kita DHCP setup lagi buat yang ether 3-nya. Nah, lalu next. Lalu OK. Nah, setelah itu kita pergi ke IP, lalu pergi ke freewheel-nya teman-teman. Teman-teman bisa pergi ke NAT ya, ke NAT, langsung tekan tanda tambah, lalu ini tetap, lalu pergi ke general teman-teman. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Granat ini tetap ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa pergi ke out interface, ganti ke tetap ether 1, dan ganti-ganti teman-teman. Lalu pergi ke action, lalu accept ini diganti ke masquerade, dan lalu di apply dan oke. Nah, setelah itu kita akan melihat apakah internet dari MikroTik kita masuk ke laptop kita. Kita akan melihat dari luar dulu. Nah, di sini tampilannya belum ada ya teman-teman, kotak-kotak. Ntar ada tampilan seperti kayak laptop, kotak-kotak ada casan gitu. Nah, di situ itu gambaran seperti itu telah berhasilnya internetnya terhubung ya teman-teman. Nah, di sini belum ada, kita pergi ke control panel, lalu kita search dulu, pergi ke control panel, lalu pergi ke network and internet, lalu network and sharing center, lalu pergi ke change adapter setting. Nah, di sini setiap laptop itu berbeda-beda ya terhubungnya teman-teman. Nah, di sini saya terhubungnya di internet 8, lalu teman-teman tekan klik mouse yang kanannya, lalu di sini tampilannya seperti ini, lalu teman-teman bisa menekan yang namanya disable, lalu kita hidupin lagi seperti biasa, enable. Nah, lalu kita masukin kata sandi kita tadi. Nah, di sini telah masuk kata sandi kita tadi.
Di sini telah masuk di fase 1 kita. Apakah internet kita tadi telah berhasil atau tidak? Nah, di sini telah tersambung ya teman-teman. Gambaran kotak-kotaknya ya teman-teman. Kotak internetnya. Nah, biar lebih jelas lagi, kita akan mengeceknya di Kominfo ya teman-teman. Nah, di sini kita tekan ping spasi 8.8.8.8 ya teman-teman. Nah, di sini telah berhasil teman-teman, tampilannya seperti ini telah berhasil ya teman-teman. Nah, lalu kita pergi ke Winbox lagi, kita akan mengeceknya lagi di Neo Terminal ya teman-teman. Oke. Tapi seperti itu sudah berhasil ya teman-teman. Jadi kalau ingin teman-teman ingin melihatnya lagi di Neo Terminal bisa. Sama seperti tadi. Nah, di sini sudah berhasil juga teman-teman. Nampak berhasilnya. Nah, jadi fase pertama seperti itu teman-teman. Lalu kita akan melanjutkan yaitu fase keduanya ya teman-teman. Menyambungkan routernya ya teman-teman. Biar nyala, biar mendapatkan jaringannya ya teman-teman di routernya. Ya, kita lanjut ke fase 2-nya. Ya, di sini kita akan menyambungkan ke fase 2 ya teman-teman. Nah, kita masih berada di Winbox. Nah, sebelumnya kita akan mengecek dulu terlebih dahulu jaringan kita agar tidak terjadi masalah ya teman-teman. Wirelessnya kita harus hidupin dulu. Kita pergi ke BGN. Kita pergi ke wireless. Nih, wireless. Nih, di wireless ini. Pergi ke wireless lagi. Habis itu ini tetap sama. Bandnya kita ganti ke BGN. Lalu frekuensinya kita beri 2437 teman-teman. Nah, ini kita ganti mic aja, mic. Bebas itu namanya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal apply dan oke. Nah, kita akan melihatnya dulu apakah ada jaringannya atau tidak. Kita buka YouTube ya teman-teman. Nah, di sini telah berhasil ada jaringannya teman-teman. Nah, lalu kita akan ke itunya teman-teman, ke menyambungkan routernya teman-teman. Nah, Winbox routernya teman-teman. Winbox, pergi ke Winbox. Nah, yang dari LAN 2-nya teman-teman, dari port 2-nya kita copot, kita pindahkan ke ini teman, ke routernya. Kita pindahkan ke routernya. Ini teman-teman, kita pindahkan ke routernya. Udah itu teman-teman. Kalau udah itu teman-teman, kita pergi ke Chrome. Kita akan masukkan routernya teman-teman. Kita masukin IP kita teman-teman yang tadi 192.168.0.1 ya teman-teman. Lalu tekan enter. Nah, di sini telah berhasil teman-teman. Nah, di sini kita disuruh ngebuat pasportnya teman-teman. Kita buat pasportnya. Saya beri Del 123. Nah, di sini kita pasportnya Razel 123. Nah, lalu tekan start ya teman-teman. Nah, maka tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, lalu kita pergi ke quick setup ini teman-teman. Nah, pergi ke quick setup ini, lalu tekan next. Nah, teman-teman pilih ke access point ya teman-teman. Tekan access point lalu tekan next. Nah, setelah itu teman-teman
bisa mengganti yang namanya ini ya teman-teman. Kita ganti namanya buat EV-nya ya teman-teman. Namanya itu saya berikan nama saya sendiri. Cel. Razel. Nama saya Razel aja ya teman-teman. Nah paspornya bisa kita beri bebas ya teman-teman. Saya kasih Razel 1, 2, 3, 4 teman-teman. 1, 3 ya sama kayak seperti tadi, boleh. Saya ingin sama aja. Lalu tekan setelah sudah ini teman-teman, lalu tekan next ya teman-teman. Lalu tekan next lagi. Nah di sini ada set sudah tertampil di sini. Lalu tekan next lagi. Nah sini kita tekan finish ya teman-teman. Nah lalu kita tunggu saja loadingnya di sini sampai 100. Kita tunggu aja. Tunggu aja teman-teman. Nggak bisa. Ya teman-teman ya. Nah, tadi di sini kita keluar. Nah, di situ kiranya sudah berhasil ya teman-teman. Teman-teman bisa ngeliat di V teman-teman sendiri telah berhasil. Setelah yang 100 tadi yang tadi udah keluar tiba-tiba itu tandanya udah berhasil ya teman-teman. Emang seperti itu. Ntar kalau mau ngerisetnya lagi, tinggal kita login ya teman-teman. Login seperti biasa. Nah, sini telah berhasil teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman connect aja, masukin paspor yang teman-teman tadi telah bikin. Nah, di sini telah berhasil ya teman-teman. Nah, saya disconnect lagi karena pas kita mau masuk login lagi, misalkan jangan menggunakan wifi kita ya teman-teman, karena tidak bisa kita login. Nah, lalu kita masuk lagi ya teman-teman. Nah, di sini kita telah masuk sama seperti tadi lagi. Nah, sama kita pergi ke sistem tools, lalu pergi ke factory default ini. Nah, ini factory default ini buat ngerisetnya teman-teman, buat ngeriset routernya ini teman-teman. Nah, lalu teman-teman bisa restore ya teman-teman, lalu tinggal tekan restore, lalu tekan OK. Nah, jadi kita tunggu sebentar saja teman-teman, lagi loading, maka semuanya akan reset ya teman-teman di router tersebut. Kita tunggu yang dulu teman-teman sampai 100 ya. Nah, ini sudah 100 teman-teman. Nah, seperti ini namanya telah reset ya teman-teman routernya. Nah, lalu kita akan mereset mikrotiknya juga ya teman-teman. Kita daur ulang seperti biasa teman-teman ya. Nah, ini routernya telah reset, lalu kita pergi ke mikrotik lagi. Kita yang dari yang port 2 yang dipindahkan ke router itu kita pindahkan lagi ke mikrotik lagi ya teman-teman. Kita pindahkan ke port 2 lagi.
agar bisa tersambung ke mikrotik ya teman-teman. Nah, terus, nah, sini tadi mikrotik tadi kita mikrotik yang kita login tadi, lalu kita masuk dengan paspor yang kita buat tadi ya, yang kita buat di awal tadi. Lalu connect. Nah, di sini telah masuk ya teman-teman. Lalu kita akan meresetnya ya teman-teman. Cara meresetnya kita tinggal pergi ke sistem, lalu pergi ke reset configuration, lalu di sini kita pilih yang paling bawah Harus di jalan gitu. di no default configuration sama dan do not backup ya teman-teman. Lalu kita tekan reset configuration. Lalu tinggal kita tekan yes. Nah, di sini telah berhasil terreset ya teman-teman. Di sini telah berhasil terreset. Nah, dah. Jadi segitu saja. Sekian dari penjelasan saya mengenai konfigurasi akses point indoor. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya teman-teman.